Swasta banyak yang terlibat langsung, misalnya CSR seperti para eksekutor besar yang punya ruang pemutaran besar, bioskop seperti ada di situ, ada CGV, Cinemax, Festival yang lain. Diajak ngobrol mereka, kasih tahu aja misalnya yang diperlukan teman-teman perfilman di Jogja itu seperti apa, dan mereka bisa bantu di bagaimana, dan bantuannya sebagai misalnya pendanaan program seperti itu. Itu swasta yang secara langsung bisa terkait dengan itu. Dan ada juga yang lain, investor-investor yang ternyata tidak kita ketahui, namun mereka tertarik untuk berinvestasi di itu. Ini orang ngerti caranya seperti apa, pertimbangan masalahnya seperti apa, rasionalisasinya seperti apa. Karena itu kan harus diyakinkan. Namanya industri ini kadang kemudian dengan laba dan kemudian manfaat, kualitas, semuanya harus dihitung. Artinya siap-siap aja bermain dengan angka-angka dan dengan manajemen bisnis dan lain sebagainya. Kalau ini memang benar secara serius untuk orientasi perkembangan alternatif sebagai industri yang lain di Indonesia. Turun dan siklus seperti yang telah saya akan dan teman-teman susuri di ruangan seperti itu. Siklus itu seperti ini, muaranya dari produksi ke distribusi ke eksibisi ke apresiasi, ke eksploitasi, dan semuanya harus bermuara ke hasil. Artinya di situ sumber pengetahuan dari semua aktivitas bidang lain. Pun asik sendiri itu bisa menjadi asik yang baru ketika dia dipakai bukan sebagai ujung akhir, tapi juga sekaligus sebagai ujung awal untuk proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru, baik itu film making, baik itu pola distribusi yang baru, baik itu penelitian tentang film statis. Intinya semua data dan semua penelitian itu ada di asing. Nggak bisa secara naif kemudian seorang filmmaker mengklaim bahwa aku bikin sesuatu yang ini beneran baru di era ini. Tapi ternyata setelah dicek sejarah itu ada yang bikin. Kan ini sumber data dan lain sebagainya ada di asing. Dia akhir dari siklus tapi awal dari terjadinya sebuah kebaruan. Dan itu kalau ini terjadi sebenarnya sangat memungkinkan ketika Jogja khususnya dan Indonesia secara umum itu bisa merealisasikan apa yang telah dicapai Singapura dan Korea Selatan. Nah, seperti itu untuk keseluruhannya, baik pun yang atas maupun bawah. Tujuan definitifnya adalah untuk membuat sebuah ekosistem perfilman DIY yang lebih sehat dan seimbang. Semuanya harus saling berkoneksi dan karena pada dasarnya itu saling membutuhkan. Nah, setelah ini sebenarnya ada Bu Eka yang akan memaparkan program-program. Apa saja nih program yang nyantol, memang secara efektif itu tersebar dalam 6 bidang ini atau enggak. Itu yang sejauh ini mungkin Dinas Kebudayaan DIY bisa lakukan. Dan seharusnya ini menjadi platform untuk merancang sebuah program tiap tahunnya, program perfilman tiap tahunnya, untuk pengembangan, untuk kemajuan, untuk pelestarian, macam-macam. Saya pikir itu waktunya mungkin terlalu molor apa enggak? Oh iya, terima kasih teman-teman. Saya serahkan ke Mbak Zas. Terima kasih Mas Suluh yang sudah menjelaskan kira-kira yang biasanya kita dengar di mata kuliah biologi gitu ya, ekosistem gitu, perfilman dengan
ternyata juga bisa dibuat. Ternyata ekosistem perfilman itu juga penting gitu. Ternyata siklus itu penting. Ternyata ya seperti halnya daur hidup manusia terurai. Jadi ada arsip juga yang akan menguraikan itu untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Oke, selanjutnya kita akan dengar presentasi dari Ibu Eka. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara seminar dalam rangka pameran potensi perfilman tahun 2016. Saya panggilannya Ibu Eka dari Seksi Perfilman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pameran ini tahun 2015 dan 2016 sudah kita laksanakan, dan untuk kegiatan yang seminar pada kali ini mendapatkan tugas dari panitia ini, panitia apa Bunitia? Bunitia Mbak Anggi itu ya kira-kira apa aja sih yang sudah kita lakukan di Dinas Kebudayaan di seksi perfilman, termasuk seksi yang baru, seksi yang paling muda di antara seksi yang lain, kayak seperti pertunjukan, seni rupa dan sebagainya, ini termasuk yang baru gitu. Jadi ini dilaksanakan oleh jadi bidang seni dan film. Mungkin sedikit aja pengetahuan sebetulnya ada di bidang apa gitu, namanya bidang seni dan film. Kemudian kegiatannya disebut pembinaan dan pengembangan perfilman. Ya, terusnya kegiatan-kegiatan kita itu antara lain, aku punya hard copy-nya. Kegiatan-kegiatan, jadi sambil ngomong aja ya, di seksi perfilman itu ada yang disebut tugas pokok dan fungsi. Ya, singkatannya adalah tupoksi. Ya, mungkin asing banget gitu, apa sih itu makanan opo kuy. Tapi ada tugas pokok dan fungsi. Jadi kalau di pemerintah tuh seneng banget nyingkat-nyingkat gitu ya. Nah, tuh antara lain pengelolaan data dan informasi perfilman. Jadi seperti yang Mas Suluh bilang tadi tentang arsip dan sebagainya, itu menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Pembinaan dan pengembangan perfilman daerah. Kemudian diharapkan bisa menyiapkan rekomendasi kegiatan industri perfilman yang akan berlangsung, baru akan dirintis. Kemudian seharusnya kita melaksanakan pengawasan peredaran film dan rekaman multimedia. Itu maksudnya film-film apa sih yang pada beredar di sini, tapi nomor 4 ini kayaknya masih belum dilaksanakan. Kemudian fasilitasi kegiatan perfilman seperti yang kita laksanakan beberapa kali ini. Kemudian selanjutnya untuk tahun 2016 ini kegiatan kita adalah pemutaran film di desa, kelurahan, klub DIY menonton, Mas Suluh dan teman-teman, workshop pengembangan perfilman. Mungkin ada teman-teman yang pernah ikut di aula dinas dan sebagainya itu. Pembuatan film itu tadi yang disebut produksi. Kemudian fasilitasi kayak misalnya Mas Suluh bilang tadi ada JAF, FFD yang sudah dulu ada sebelum ada seksi film, mereka sudah lebih tua. Misalnya JAF udah 11 tahun, kita mendorong saja kemudian memberikan fasilitasi. Kemudian pameran potensi perfilman Yogyakarta yang sekarang ini kita ikuti. Selanjutnya klik. Nah, ini mungkin teman-teman dari mahasiswa ya, sekali-sekali mungkin datang nih di desa, muter film di desa gitu, ya agak sederhana gitu di aula, di pendopo gitu. Terus kita setel film-film yang disukai oleh masyarakat di desa gitu. Untuk ini benar-benar untuk mengapresiasi, masyarakat kita yang ada di pedesaan. Jadi sampai di Gunung Kidul yang dekat pantai Baron apa pantai apa gitu, kita pernah juga ke sana untuk mengadakan pemutaran film. Untuk tahun ini ada 14 kali. Selanjutnya, ini pernah di Wedomartani, ini pernah ini yang disebut Hargosari itu di situ.
Mungkin sekali-sekali perlu nih ada yang ikut. Bisa bilang ke dinas nanti, Bu saya mau ikut dong ke desa mana gitu. Tahun depan ada banyak. Ya selanjutnya. Kemudian klub DIY menonton, nggak perlu saya ceritakan detail, udah tahu semua apa aja untuk terwujudnya kegiatan pemutaran dan diskusi film alternatif. Ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua yang berkualitas dan kontributif bagi dinamika sinema di DIY. Selanjutnya nih di Loop Station, ini waktu di aula yang film horor gitu. Kemudian ada lagi selanjutnya Mas. Nah, workshop ini juga untuk memberikan wawasan dan pengembangan serta meningkatkan keterampilan masyarakat dan filmmaker Yogyakarta. Untuk tahun 2016 ini ada 4 kali. Contohnya waktu kita kerjasama dengan Paguyuban Filmmaker di klik Mas. Contohnya dengan Paguyuban Filmmaker waktu apa tuh? Kamera Red ya Mas Wimba mungkin tahu di SAF, Puskat, kemudian Ronjeng, mungkin juga ada yang pernah ikut itu di Ronjeng di kafe Ronjeng di Pojok Beteng itu di atas Pojok Betengnya. Kemudian ini pentingnya literasi bagi sinema Yogyakarta di aula dinas. Mungkin ada yang nggak pernah ikut juga. Oke, selanjutnya. Nah, pembuatan film, kalau teman-teman buka webnya kita untuk kegiatan pembuatan film itu selalu kita beritahukan lewat web. Jadi tahun ini ada 6 film yang terpilih, kurator dan supervisinya Mas Iva, Mbak Heni, Mas Indra Tranggono, Mas Ajis. Ini teman-teman yang sudah punya nama di bidang pembuatan film. Tahun 2016 ini kita membuat terpilih 6 film dari sekian banyak proposal yang masuk. Kemudian selanjutnya, ini perlu teman-teman ketahui yang mendapatkan pendanaan lewat kompetisi ini ada Ruah dari Mas Makbul Mubarak, Happy Family, Mas Eden Junjung, Kleang Kabur Kanginan, Rianto, terus dokumenter pendek Jamu, Wuca Wulandari, Sosro Kusuman Mbak Nindi Raras, Jogja Kembali Aji Cahyo Baskoro. Ini semua udah jadi semua filmnya. Nanti pada satu waktu saatnya nanti kita preview bersama-sama untuk kita saksikan bersama-sama. Teman-teman untuk mendapatkan ini juga bisa gratis, boleh. Asalkan film ini nanti kalau diputar di kampusnya, di desanya, di RT-nya, di lingkungannya, di komunitasnya nggak boleh ditiketkan. Jadi ini nggak boleh dijual, harus digratiskan. Ya selanjutnya ini posternya Ruah terus. Nah untuk kegiatan fasilitasi kita bekerja sama dengan Jogja Creative Association. Ini bidang komik, animasi, dan game. Itu kita memfasilitasi keikutsertaannya pada acara Popcorn Asia 2016 di Jakarta Convention Center. Mungkin udah ada yang pernah dengar, ini ada di beritanya agak banyak ini di internet. Jadi kita memfasilitasi kegiatan itu dengan memberikan sewa booth. Jadi di sana kita sewain boothnya. Jadi kita juga memberikan menggandeng juga teman-teman yang di animasi, game dan komik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini booth kita di Jakarta. Seperti ini. Jadi lumayan juga katanya sih komiknya banyak yang terjual. Mereka juga banyak dapat pesanan game animasi itu. Selanjutnya pameran potensi perfilman Yogyakarta 2016 nggak perlu saya jelasin. Sudah sekarang ini kita lakukan bersama-sama. Kemudian apalagi? Selanjutnya ini posternya. Nah, dari sekian yang telah kita lakukan ini di tahun 2016, itu tujuannya adalah peningkatan kualitas dan kreativitas karya seni dan film. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film. Makanya tadi ada workshop,
ada pembuatan dan sebagainya. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film, antara lain tadi pemutaran film, klub DIY menonton dan sebagainya. Itu kira-kira contohnya. Selanjutnya. Nah, ini prestasi kita di tahun 2016 dari sekian yang telah kita lakukan. Film-film yang mendapatkan nominasi pada acara apresiasi film Indonesia 2016 di Sulawesi Utara itu nominasi film pendeknya ini yang tahun 2015 Kita Orang Bersaudara, Pulang Tanpa Alamat, Amarta, Bawang Kembar. Yang mendapat penghargaan adalah film Amarta, ini film anak. Kemudian di sana juga ada kategori apresiasi pemerintah daerah. Nominasinya DKI Jakarta, DIY dan Sumatera Barat. Dan pemenangnya adalah gitu kayak TV. Itu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini untuk yang kedua kalinya. Tahun 2015 di Beteng Vredenburg kita juga dapat itu nominasinya Bali, Bandung dan DIY. Kemudian 2016 nominasinya DKI, DIY dan Sumatera. Itu pemenangnya DIY. Jadi prestasi-prestasi ini bukan karena kerjanya Dinas Kebudayaan saja, tapi hasil kerjasama teman-teman semuanya. Ini tadi pelaku seni dan film bersama-sama mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan. Kami sebagai pemerintah, khususnya seksi perfilman itu sebagai fasilitator, katalisator, mendorong teman-teman untuk terus berkarya dan bekerja sehingga menghasilkan karya-karya yang baik, sehingga seperti yang disampaikan Mas Suluh tadi, produksi melimpah dan mendapatkan juga hasil-hasil yang lain selain hanya memproduksi film-film saja. Kira-kira seperti sinerginya kira-kira seperti itu. Selanjutnya udah belum? Oh masih. Nah, untuk FFI ini Afi, waduh baca. Ini FFI kita di kegiatan FFI dari 2016 kemarin, awarding night-nya tanggal 6 November salah itu. Nominasi film pendek kita masuk nominasi Kita Orang Bersaudara di Kaliurang dan Wasis di dokumenter. Cukup membanggakan juga, mungkin ada fotonya, aku nggak punya fotonya teman-teman di Jakarta itu masuk dalam kegiatan FFI di tim. Kira-kira itu, terus selanjutnya. Nah, sampai saat ini seksi film dan semuanya masih perlu belajar untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun dari tahun dan ke tahun. Seperti disampaikan Mbak Anggi tadi, kira-kira harapannya untuk tahun-tahun berikutnya seperti apa. Ini jadi untuk lebih bisa menyampaikan pesan budaya dan mengedukasi masyarakat luas melalui media film. Mungkin terlalu banget ya. Terlalu idealis gitu. Tapi ini semua didukung oleh semua via komunitas film, pemerhati, akademisi, pelaku film, seniman dan budayawan serta instansi-instansi terkait untuk terus dukung kami untuk mendukung perfilman Indonesia dari hal yang paling dekat. Demikian. Terima kasih dan salam budaya. Iya. Terima kasih Bu Eka dan Mas Suluh atas pemaparannya. Kita jadi sedikit ada gambaran terkait bagaimana perfilman Jogja, ekosistemnya, lalu kemudian tadi dari segi pemerintah daerahnya juga ternyata punya inisiatif mendekati atau sedikit banyak sebenarnya tupoksinya malah sudah membentuk ekosistem itu sendiri ya Bu ya. Meskipun mungkin memang diakui masih ada yang belum berjalan atau mungkin masih direncanakan dan sebenarnya diskusi kita sebenarnya hari ini akan mengarah ke sana karena saya tidak ingin berlama-lama, saya ingin melemparkan diskusi ini ke teman-teman. Materinya juga sudah kami bagikan. Silakan, mungkin saya buka dulu untuk 2 orang penanya, terus kita tanggapi untuk kemudian diskusi berjalan dengan enak gitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi mungkin tadi silakan. Ya. Satu di sana, satu lagi. Ya, silakan.
Itu kalau memang akan dilaksanakan, itu teknisnya bagaimana untuk mengawasi dan apa goalnya dari tupoksi nomor 4 ini goalnya atau Udah, oh ya. Oke, makasih Mas Kiki. Yang satu lagi Mbak, silakan dikenalkan dari mana ya? Namanya siapa? Cara mendapatkan dana. Ya, oke itu aja ya. Silakan mungkin Bu Eka mungkin yang lebih tepat untuk menjawab ya pertanyaan Kiki. Ya, terima kasih Mas Kiki ya. Jadi memang yang nomor 4 belum bisa kita laksanakan karena pengawasan itu masih perlu diperbincangkan lagi pengawasannya seperti apa. Saya mendapatkan tupoksi ini juga karena saya baru aja masuk tahun 2015 membaca tupoksi. Tapi kira-kira itu adalah hubungannya dengan peraturan pemerintah daerah, perda. Nah, untuk membuat perda itu ya memang memerlukan waktu yang cukup lama dan harus kita mulai dari, ya mungkin kita akan mulainya dari sekarang. Yang dimaksudkan dengan pengawasan peredaran film itu kemungkinan besar adalah hubungannya dengan mungkin film-film yang tidak sesuai dengan dinamika kebudayaan yang ada di Jogja, mungkin seperti itu. Walaupun kita juga udah ada sudah ada film-film kita selalu kita bawa ke lembaga sensor film. Gitu. Yang jelas ini adalah hubungannya dengan perda, peraturan daerah tentang perfilman. Goalnya kira-kira membuat perda tentang perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kami mengakui bahwa ini belum kita laksanakan, masih dalam draft gitu. Dan itu draft itu yang perlu kita olah terus, kita diskusikan terus sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pelaku film yang ada di Yogyakarta. Kira-kira begitu Mas. Kemudian cara mendapatkan dana, Mbak, siapa namanya tadi? Mbak Siti. Ya. Di Dinas Kebudayaan kita punya setiap tahun itu dari tahun 2013 itu ada kegiatan pembuatan film tapi bentuknya itu pakai kompetisi Mbak. Ya jadi dana itu kita berikan lewat kompetisi gitu. Nah nanti setelah mengajukan proposal terus dikuratori, ya, kemudian pitching, kemudian dari sekian yang diajukan itu diambil berapa sesuai dengan tiap-tiap tahun berbeda. Tahun kemarin ada 15, tahun ini ada 6 gitu. Setelah kurator mendapatkan sekian proposal, lah itulah yang didanai. Seperti itu Mbak. Jadi sistemnya seperti itu, artinya kita nggak memberikan langsung sudah kamu mau buat film apa nih uangnya gitu, nggak seperti itu, tapi harus pakai semacam kompetisi seperti itu. Itu setiap tahun ada. Jadi tahun 2015 ada, 2016 ini ada, nanti 2017 juga ada. Nanti kita buka mulai Maret. Mulai Maret nanti udah dibuka. Nanti bisa dilihat syarat-syaratnya dan sebagainya, mengajukan proposal itu. Ya, seperti itu. Sudah ya, cukup toh. Apalagi kurang. Nanti lihat webnya atau datang ke dinas. Nggih. Ada di webnya di www.jogjafilm.com. Ya, www.jogjafilm.com. Mungkin mulai sekarang mulai bisa di bookmark gitu di handphonenya, websitenya. Ya. www.jogjafilm.com. Ya. Silakan ada lagi mungkin yang teman-teman dua penanya lagi untuk diskusi hari ini. Ya, silakan satu lagi.
Satu lagi? Ya, satu dulu kalau gitu. Silakan Mbak, agak kencang ya suaranya. Namanya dulu Bu, nama dan institusinya. Mohon maaf, jadi maksudnya filmnya udah ada, tinggal mendistribusikan, mengirimkan kemana atau memutarnya? Oh ya, bisa kalau yang untuk film alternatif ini langsung ketemu Mas Suluh nih, Klub DIY menonton tiap bulan sekali, itu untuk film-film alternatif gitu, bisa. Kemudian bisa juga ke saya. Bisa dikasihkan ke saya filmnya apa, nanti kita lihat, dicek kalau ini pantas enggak untuk kebanyakan kan kita ke desa seperti yang saya sampaikan tadi, keliling di desa-desa sampai Gunung Kidul, sampai tempat yang terpencil yang kira-kira masyarakatnya bisa enggak melihat film itu gitu, kira-kira gitu. Bisa, sangat bisa untuk memutarnya lewat Dinas Kebudayaan. Kalau yang dari Dinas Kebudayaan kita masih mengirimnya ke AFI dan FFI. Kalau internasional kebanyakan inisiatif dari teman-teman pembuatnya sendiri. Kalau ke internasional seperti itu. Ya, artinya selama ini memang ada inisiatif itu kalau misalnya pembuat film menyerahkan filmnya. Boleh ada media untuk memutarkan gitu ya Bu ya, dan disalurkan di beberapa festival nasional. Oke. Ya, silakan saya buka lagi dua lagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan di depan. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya Bu ke Mas Suluh dan Bu Eka sih. Sebenarnya ini pertanyaannya untuk supaya kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Tadi kan udah panjang penceritaan Mas Suluh tentang iklim perfilman di Jogja saat ini ya. Dan di ruangan di JNM ini juga kita lihat seberapa banyak sih atau siapa sih aktor yang terlibat, bagaimana perkembangannya seperti itu. Terus yang saya ingin tahu sebenarnya responnya audiens itu maksudnya ya orang awam atau penikmat film maupun masyarakat perfilman dari tahun ke tahun kira-kira untuk film alternatif seperti apa sih gitu kalau dari Mas Suluh dan Bu Eka ya. Ya, kalau untuk film alternatif saya mengacu ke dua ruang pemutaran alternatif juga yang saya langsung terlibat di dalamnya. Itu yang pertama Jogja Netpack Asian Film Festival. Untuk tahun lalu dalam penyelenggaraan 6 hari JAF 2015 itu total penontonnya ada sekitar 10.000. Itu untuk film Asia dan kemudian film Indonesia juga, film Indonesia alternatif yang ada di situ. Skalanya segitu. Kalau untuk JAF yang tahun lalu dia punya 2 venue, Society TBY dan Empire XX1. Selama 6 hari total pengunjungnya baik itu yang screening program maupun non screening program, maksudnya seperti public lecture, workshop ataupun ini forum komunitas, sharing forum komunitas. Total ada udah sampai 10.000-an selama 6 hari. Nah, kalau Klub DIY menonton sendiri per sesi itu dalam catatan yang saya bikin bersama teman-teman gitu dari KDM, penonton tersedikit itu 50. Rata-rata 100 untuk per sesinya dan paling banyak bisa sampai 258. Nah, jumlah segitu itu kalau
12 sesi tinggal misalnya dikalikan aja sebenarnya. 12 kali 100 lah kira-kira. Ya ada sekitar 12 1200. Jadi ya hitungan seperti itu untuk yang 1 bulan 1 kali itu sudah banyak, dan itu masa depan sebenarnya. Masa depan mau ditarik sebagai edukasi pure yang itu tidak berbayar ataupun pasar. Artinya memang mau ditiketing. Itu juga ada kemungkinan di situ. Karena potensinya peminatnya untuk Jogja sendiri, peminat untuk film alternatif juga ya menggembirakan lah katakanlah. Terus apa lagi tadi, Mbak? Ya intinya kan gini, teman-teman bikin film gitu, yang untuk teman-teman yang diproduksi, bikin film kan untuk ditonton oleh orang sebanyak mungkin gitu. Yang jelas mereka akan sangat senang ketika ada ruang putar yang memungkinkan film mereka itu untuk bertemu dengan penontonnya. Seperti itu. Dan juga sebenarnya agak tidak masuk akal ketika orang bikin film dan kemudian tidak diputar atau tidak dipertemukan oleh penonton. Kan ngapain seperti itu. Tak pikir apresiasi baik untuk penontonnya dan para produsennya seperti itu juga merespon baik, menyambut baik ruang-ruang yang diciptakan di luar bioskop arus utama. Dinas mungkin punya angka yang terkait ini ya Bu, karena tadi ada program fasilitasi, program produksi gitu ya. Mungkin Ibu punya rekor angkanya, kira-kira responnya seperti apa sih dari masyarakat perfilman ini yang ikut kompetisi, yang ikut fasilitasi dan ikut berbagai macam program lainnya? Iya, untuk pembuatan itu, produksi itu tahun 2015 itu proposal masuk 90. Ya, kemudian dipilih 15, akhirnya jadi sampai 15. Untuk tahun 2016 proposal masuk itu sekitar 30. Kemudian dipilih 6. Kemudian kalau misalnya kita kegiatan Klub DIY Menonton sudah kita tahu semua. Kalau di desa ya misalnya kayak seperti kita lihat tadi pendopo, kelurahan itu penuh gitu, kira-kira aja ya sekitar 100-an orang lah gitu. Dan biasanya film-film yang diputar ya film-film sing nganggo basa Jawa, yang lucu-lucu, film anak, film ya seperti itulah yang kalau di desa. Kemudian untuk workshop juga apalagi waktu workshop kamera RED itu juga cukup banyak itu dengan puskat gitu, hampir malah panitianya kewalahan untuk bagi peserta ya kelompok dan sebagainya, hampir 75 sampai 100, nanti bisa tanya sama Mas Ipung itu waktu itu. Kemudian di workshop itu seperti itu. Kemudian apalagi Mbak? Oh, JAF. Kalau untuk program fasilitasi teman-teman di JAF, FFD dan Festival Film Pelajar, kalau penontonnya kita udah nggak meragukan lagi lah. Yang sudah melaksanakan festival. Itu aja Mbak. Artinya kan bahwa sebenarnya kita optimis atau kita boleh optimis ya tentang bahwa kalau kemungkinan dibawa ke industri seperti yang tadi Mas Ulu sampaikan di awal, ada kemungkinan itu sebenarnya sudah mengarah ke sana gitu. Silakan, mungkin ada lagi yang terpantik dari obrolan tadi. Artinya bahwa tidak sedikit loh yang berminat, 90 proposal dipilih hanya 10 sampai 15. Artinya pembuat film yang punya konsep, yang berani membuat proposal itu kan banyak sekali. Silakan, ada lagi mungkin teman-teman? Ya, silakan. Dan ya Mbak, yang pertama dulu
nama dan dari mana ya Mbak institusinya? Udah. Itu aja? Oh ya, silakan. Iya, silakan. Film maksudnya ini ilegal gitu atau yang tidak layak seperti apa misalnya maksudnya? Oke. Ya. Terima kasih Mbak Kusnia. Silakan Mbak. Namanya siapa? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Oke, yang pertama mungkin pertanyaannya Mbak Kusnia tadi Ibu bisa menjawab ya, kriteria film seperti apa sih yang menjadi? Terima kasih Mbak dari UPN. Jadi sebenarnya kriterianya itu kalau kita bisa lihat di itu sebenarnya hanya yang penting berisikan dinamika kebudayaan di Jogja. Kemudian itu yang paling penting karena memang itu pakai dana keistimewaan di Yogyakarta. Kemudian kriteria yang selanjutnya kayaknya nggak terlalu rumit. Kalau nggak salah pernah membuat satu film atau seperti apa gitu Mbak. Sebetulnya nggak terlalu rumit banget. Mungkin Mas Sulu bisa cerita pernah juga mengajukan soalnya kira-kira kriteria dan pernah ikut pitching juga seperti itu. Jadi jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Pokoknya kalau mau ikut aja. Yang penting tentang dinamika kebudayaan yang ada di Jogja. Kira-kira itu aja kok, simple kayaknya. Kemudian apalagi udah ya? Oh, Mas Suluh monggo. Ini yang tahu. Apa ya? Kriteria untuk produksi ya? Jadi gini, sebenarnya itu saya juga ikut, cuman sebagai penulis skenario. Penulis skenario saya lolos 2 kali. Tapi kan yang namanya pitching itu kuncinya ada di sutradara. Visi sutradara itu harus mampu meyakinkan para kurator untuk bilang iya. Proyeknya
itu paling potensial untuk diberikan dana produksi. Dan saya 2 kali lolos, tapi 2 kali dinyatakan tidak sampai ke produksi. Nah, artinya apa? Di sini tuh pitchingnya di dinas itu belum mengakomodir, misalnya belum mengakomodir para pembuat film yang memang itu berada di maksudnya sirkuitnya adalah sirkuit yang memang muda-muda. Jadi di pitching itu campur. Ada yang pengalamannya udah lebih dari 10 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Dan untuk teman-teman yang baru pasti akan kepental. Karena saya sendiri pun yang sudah 10 tahunan lebih juga harus bersaing dengan kawan-kawan yang punya proses yang sama. Harus bersaing dengan kawan saya sendiri, misalnya Ismail Basbet dengan timnya, atau Rianto Tan Agiraha dengan timnya, Makbul Mubarak dengan timnya. Yaitu beneran kalau di pitching produksi film pendek itu memang adu gagasan dan kesiapan tim. Itu sebenarnya pitching itu pitching yang terbuka. Mbaknya mungkin tahan dulu untuk tidak, jangan dulu mengirimkannya, tapi mengikuti pitching, proses pitching. Kurasi dan pitching film itu seperti apa? Baru bisa bayangin kira-kira cerita atau dasar-dasar yang harus saya perkuat itu di mana, tim yang saya bangun itu seperti apa gitu. Itu lebih baik seperti itu daripada mengirimkan tapi sebenarnya tidak tahu apa kriterianya dan tidak tahu seperti apa persaingannya. Gitu. Terus apa tadi? Peredaran film yang ilegal saat ini adalah era di mana warnet itu jadi arsip. Jadi problemnya adalah pembajakan menjadi problem yang itu jadi standar ganda sebenarnya. Kita sebagai konsumen sih senang-senang aja ketika di warnet udah ada film pemenang Cannes tahun 2015. Nggak perlu download, tinggal copy loh. Kita punya film itu. Tapi sebagai produsen, kayak misalnya ada film yang jebol seperti itu di internet, sebagai produsen pasti berbeda ketika dia berdiri sebagai konsumen. Sedihnya pasti minta ampun. Karena misalnya itu cari dana untuk produksi film panjang mungkin 3 tahun, ya kan? Kok belum ada setahun filmnya udah ada di torrent gitu. Itu kan jadi tidak jalan dari segi bisnis, dari segi balik modalnya. Karena gimana itu harus diakui, bikin film itu tidak murah. Itu susah untuk memulai sebuah potensi pendanaannya itu bisa dapat dari mana. Dan belum lagi produksinya, kita terlibat dengan banyak kru, peralatan, terus kemudian juga energi dan waktu. Energinya luar biasa. Tapi kalau itu kita berdiri sebagai produsen dan melihat film kita di warnet, dibajak, ada akses yang jebol seperti itu. Ya tentu itu masalah. Kemudian untuk menyambung lagi era digital, era internet itu, warnet yang tadi saya sebut sebagai arsip ilegal juga seperti itu jadi apa ya, karakter sinema seperti itu jadi mengalami perubahan. Orang ketika tanya mau tentang film alternatif, sebuah judul misalnya City, itu tanyanya tidak lagi kebanyakan ya di luar teman-teman yang biasa memang mengakses ruang pemutaran alternatif, meluangkan waktu untuk datang
ke jam tayang yang udah ditentukan. Jadi dikejar penayangannya. Itu ada temen yang tidak ya di luar aktivitas-aktivitas yang pernah kita lakukan bersama di KDM ataupun JAV. Itu pertanyaannya, saya bisa dapatkan Siti di mana ya? Kita bisa dapatkan Siti di mana ya? Bukan saya bisa menonton Siti di mana. Jadi sinema sebagai produk yang harusnya dinikmati massal jadi individual, dimiliki. Dan itu dimiliki pun orientasinya adalah gratis. Bisa download, seperti itu. Bisa ngopi. Ya menurutku kalau sebagai produsen itu problem. Karena susahnya minta ampun. Bro, sis. Serius, 3 tahun nyari dana gitu, 1 M itu, ternyata baru 3 hari udah tembus di torrent, nangis kan itu. Jadi itu yang perlu diketahui bahwa Haki itu jadi ya ada sisi-sisi edukasinya yang artinya dia kalau diperuntukkan untuk kepentingan edukasi dan kebudayaan tentu bisa ada wilayah-wilayah negosiasinya seperti itu. Tapi kalau itu sebagai hak kekayaan intelektual sebaiknya juga dihargai. Ketika ada memang diorientasikan sebagai bisnis, ya seharusnya diapresiasi juga dari segi bisnisnya. Selain juga edukasinya, selain juga pengetahuannya. Karena gimana apresiator, baik yang mereka itu konsumen, penikmat itu ataupun pengamat yang akhirnya lebih jauh untuk outputnya adalah produksi literasi, ulasan, reportase, kritik seperti misalnya Kiki gitu. Itu udah profesi seperti itu. Udah profesi, udah harus kewajiban, dia nggak bisa sekedar nonton tok gitu loh. Dan dia juga mungkin free pass juga nggak semuanya dapat ya Ki ya. Beberapa harus bayar sendiri kan. Dan itu santai aja karena udah tahu kan Kiki juga kreator di musik seperti itu. Malah problem pembajakannya lebih parah gitu. Itu yang jadi ganda ilegal, artinya pembajakan itu jadi problem ganda dari segi konsumen. Itu ya santai wae tapi produsen pasti akan nangis getih. Ya. Iya. Sebenarnya itu juga jadi alasan kenapa industri yang lain ini perlu dijadikan industri ya. Karena ketika industrinya sudah tercipta, artinya tidak ada lagi harusnya sifat-sifat seperti itu ya Mas ya. Atau karena ada kanal-kanal lain yang memungkinkan ruang-ruang distribusi dan eksibisinya sehingga praktek-praktek semacam itu menjadi tidak ada gitu. Oke, mungkin untuk menjawab yang pertanyaan Mbak Putri. Ya, terkait dana. Lalu terkait bagaimana Jogja Film Market, kekhasan Jogja Film Market dibandingkan film market yang lain. Iya ini Mbak, kalau pendanaan di Dinas Kebudayaan Seksi Film juga 3 termin juga. Ya, jadi memang nggak bisa langsung uangnya langsung keluar semua gitu. Memang 3 termin, cuman untuk masalah koperasi gitu. Kita setuju sih, saya juga ikut anggota koperasi ya, mau. Cuman bagaimana ya agak sulit juga Mbak. Seniman bikin koperasi ketoknya 3 bulan jalan kok selanjutnya rada angel gitu. Tapi di sini kita pokoknya berusaha untuk menepati termin itu supaya teman-teman dalam membuat film juga nggak terlalu keteteran untuk nggak deke BPKB motor naik duwe, naik orang duwe nggak punya. Ya, kalau pengalaman saya di dinas sih, karena saya nggak tahu mungkin untuk yang lain-lainnya nggak terlalu banyak problem juga sih, karena mungkin terminnya gitu dari uang 180 juta gitu, terminnya kan lumayan kan, misalnya 60 kan ya nggak terlalu. Saya juga nggak tahu sih terlalu di dalam produksinya seperti apa. Tapi keluhannya untuk uang yang untuk produksi sepanjang sepengetahuan saya nggak terlalu kalau yang teman-teman yang ada di Jogja. Nggak tahu mungkin yang ada di Jakarta, yang lainnya saya nggak tahu. Kira-kira begitu. Jadi untuk koperasi setuju, siap menjadi anggota. Mari kita buat koperasi film di Yogyakarta. Dinas Perkoperasian.
Monggo untuk itu ya, untuk termin yang kurang itu ya. Iya. Iya, susah. Iya. Monggo itu udah diabani karo Mas Wimba iki. Apa? Saya tahu Wimba kowe iki. Saya kilo kabel iki lho salah iki lho. Ora iso rono lho. Kalau kekhasannya yang dibayangkan adalah kan gini, kalau film market yang isinya itu adalah produsen, sales agent dan dari televisi, TV, kabel apa dari mana-mana itu kan datang sebagai tamu dan mencari film yang bisa mereka beli hak tayangnya, hak distribusinya. Tapi kan itu bahwa di dalam ruang antara yang lagi pameran dan pengunjung calon buyer itu kan jadi terpisah ketika calon buyer berada di luar dan masuk menjadi calon buyer yang beneran dalam ruang yang sama seperti itu loh. Neng kalau misalnya antara yang diproduksi, yang didistribusi itu berada dalam ruangan yang sama, sebenarnya kan kita bisa membayangkan itu seperti Kalibata City itu loh, apartemen itu loh. Nggak perlu keluar pagar seperti itu kan, nggak perlu keluar pagar, tapi kita bisa mencari apa yang kita butuhkan. Ditambah lagi misalnya ketika itu menjadi tempat yang nyaman, para tamu yang diundang dari luar juga pun akan tertarik datang. Jadi pasarnya atau manajemen pasarnya lebih efektif, transaksi jual belinya lebih efektif. Karena ya distributore ya pameran, mereka bisa ke tempat sebelah untuk melihat apa yang bisa mereka beli hak tayangnya, atau yang produksi juga sebaliknya, siapa yang bisa mereka anggap lebih prospektif untuk mendistribusikan film mereka seperti itu. Jadi tak pikir ini lebih punya lapis yang efektif kalau memang mau dikerjakan beneran. Ngono sih Mbak. Wis iki Mbak nek iki wis. Wis ya. Mungkin saya boleh nyambung nggak Bu? Soalnya tadi ada yang belum terjawab, kan tugas moderator adalah ya ini apa namanya terkait solusi sih Bu. Ketika misalnya ada satu, oke tadi koperasi gitu ya, koperasi kemungkinan ada. Tapi apakah Jogja atau Indonesia, Jogja lah gitu, kira-kira punya semacam solusi terkait lembaga pendanaan seperti yang tadi Mas Sulu sampaikan, kayak di Korea Selatan punya lembaga pendanaan gitu yang sifatnya memang memberikan bukan cuman apa ya namanya hibah gitu ya, tapi ini dana yang seperti peminjaman gitu. Jadi ada kebutuhan untuk mengembalikan juga, dan pemerintah juga punya peran untuk membuat produksinya tidak berhenti sampai produksi gitu Bu. Sepengetahuan saya kalau di Jogja, khususnya Dinas Kebudayaan, belum ada Mbak lembaganya yang untuk seperti yang Mas Ulu bilang tadi, yang untuk membantu itu atau seperti itu, kayaknya saya belum tahu, peminjaman belum ada. Ya. Ya, mungkin segitu dulu, sudah terjawab ya. Ya. Kita waktunya karena sudah habis, mungkin saya sedikit memberikan ringkasan bahwa sebenarnya kalau dari tadi obrolan kita sebenarnya kita optimis bahwa ada loh industri di Jogja nih sudah mulai bergeliat gitu. Memang jalan untuk menuju ke sananya masih panjang gitu. Terbukti di produksi Dinas Kebudayaan tadi sudah banyak sekali bercerita tentang dana yang mungkin digelontorkan untuk produksi film-film alternatif. Kemudian di eksibisi Mas Suluh banyak cerita tentang ruang-ruang putar alternatif gitu. Tapi memang di yang lain-lain yang sebenarnya akan kita bahas di diskusi-diskusi lain itu memang masih dalam tahap pengelolaan atau masih dalam gerakan-gerakan sporadis gitu. Saya berharap teman-teman datang lagi atau memberitahu ke teman-teman yang lain terkait artinya di akhir diskusi nanti kita akan, jadi ini diskusinya bertahap. Jadi ini diskusi pertama kita ngomongin apa sih industri mau seperti apa sih gitu. Kemudian di
diskusi hari ini juga jam 1 ada diskusi terkait produksi dan prospek produksi untuk pengembangan ekonomi, pariwisata dan kebudayaan. Lalu keesokan harinya akan ada diskusi terkait distribusi dan eksibisi. Kemudian apresiasi, arsip, dan edukasi gitu. Jadi berlanjut sampai nanti di akhir ya Bu ya, sebelum penutupan kita akan ada pembacaan risalah sehingga nanti cita-citanya akan ada kesimpulan gitu. Kira-kira mungkin nggak ya Jogja bikin atau mungkin siap nggak ya aktor-aktornya ini berperan sebagai pelapis industri atau pembangun industri perfilman, tentunya industri perfilman yang ala Jogja gitu. Kira-kira seperti itu. Saya berharap teman-teman cek sosial media kita terus P3Y atau perfilman YK, perfilman _YK ya. Instagram, Facebook, Twitter untuk tahu update seminar ini dan datang juga di closingnya nanti supaya mendapat gambaran secara luas seperti apa sih perfilman Jogja dan potensi dan perkembangan, kemungkinan perkembangannya. Terima kasih sudah datang, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga Ibu Eka meluangkan waktunya di sela-sela kegiatannya. Kita kasih aplaus dulu untuk hari ini. Terima kasih juga Mas Suluh yang sudah memaparkan catatan kuratorial dan kemungkinan perkembangan industri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di hari ini jam 1 nanti di seminar yang lain. Terima kasih, selamat siang.